إلى مقامات جمع ولئن رسم ذا المسلم سيد الأزام مسلم القرص جمع أصول وفروع منتسب إليه بجميع مؤلف كتبنا خصوصا مؤلف الأربعين النووية الإمام النووي وجميع شروخ الأربعين النووي جميع آبائنا وأمهاتنا جميع شيخنا مشايخ بعد فلك أحمد جزولي أثمن زوجة ميرد جزولي جميع أولادي ما كأحمد زين الدين جزولي كحمد جزولي كفاطمة عم جزولي كمف جزولي كمحفظ سراج جميع أصولهم وفروعهم من انتسب إليهم جميع آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا خصوصا إلى حضرة أبي غفر الله لهم ولتيسير أمورنا وأمور من أحسن إلينا ولتسهيل مرادنا ومرادهم ولحصول مقاصدنا مقاصدهم ولسلامتهم في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tasi'a asyara. Al-haditsu tasi'a asyara. Al-haditsu tawiki ku hadis. Al-haditsu tawiki ku hadis. At-tasi'a asyara kang nomor 19. Kang nomor 19. An Abil Abbasi Abdillah ibni Abbasin den riwayatake saking Abil Abbas rupane Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah anhuma ando saking nyiksa Abdullah lan Abbas. Kala dawuh sapa Abdullah bin Abbas kuntu khalfan nabi yauman faqal Kuntu ana sapa ingsun iku khalfan nabi ing dalem burine Kanjeng Nabi. Satu ketika Ibnu Abbas nderekaken Kanjeng Nabi yauman ing dalem siji dina, ing dalem dina siji dina. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya gulam inni uallimuka bi kalimatin. Ya gulamu bocah anom, ini saat temene ingsun iku uallimuka mulangi sapa ingsun ing sira. Iku uallimuka mulangi sapa ingsun ing sira bi kalimatin kelawan pira kalimatin kadik bi kalimatin ing pira-pira kalimat. Kalimatin ing pira-pira kalimat. Ihfadillah tajidhu tujahak. Ihfad ngreksa sapa sira. Ihfad joko sapa sira Allah ing Allah. Ayihfad awamirallah ngoten. Tajidhu mongko nemu sapa sira ing Allah. Hah? Yahfadka. Saderenge tajid. Oh, sik. Tapura ada malah. Ihfadillah yahfadka ya ka ada kitab. Ihfad joko sapa sira Allah ing Allah taala. Yahfadka mongko njogo sapa Allah ing sira. Yahfadka mongko njogo sapa Allah ing sira. Tajidhu ngono ya. Fadillah. Oh, dua kali fadillah. Ihfad jogo sapa sira Allah ing Allah taala. Tajidhu mongko nemu sapa sira ing Allah. Tajidhu mongko nemu sapa sira ing Allah tujahaka ing dalem pengarepan sira. Tujahaka ing dalem pengarepan sira. Idza sa'alta arikalani jaluk sapa sira. Arikalani nyuwun sapa sira. Fahfad fas'al mongko jaluk sapa sira. Allah ing Allah taala, Allah ing Allah taala. Wa idza sta'anta lan arikalani nyuwun pitulung sapa sira. Idza sta'anta arikalani nyuwun pitulung sapa sira. Fasta'in mongko nyuwun pitulung sapa sira.
Fastain mongko nyuwuna pitulung sapa sira. Fastain mongko nyuwuna pitulung sapa sira billahi kelawan Allah. Billahi kelawan Allah. Wa alam lan ngerti sapa sira. Wa alam lan yakino ngerti sapa sira. Yakino to ngerti sapa sira annal ummata ing sak temene umat. Iku lawi ijtama'at lamun dadi kumpul sapa umat. Lamun dadi kumpul sapa umat ala ayyang fa'uka ing atase yen to awe manfaat sapa umat ing sira. Ing atase yen to awe manfaat sapa umat ing sira. Bisyai'in kelawan suwiji-wiji lam yanfa'uka mongko ora bakal bisa awe manfaat sapa umat ing sira. Lam yanfa'uka mongko ora bakal bisa awe manfaat sapa umat ing sira. Illa bisyai'in angin kelawan suwiji-wiji. Qad katabahu kang teman-teman nulis ing syai' sapa Allahu Allah laka maring sira. Wa ini jama'ulan lamun dadi kumpul sapa umat lan lamun dadi kumpul sapa umat ala ayyadurruka ing atase yen to melarati. Ala ayyadurruka ing atase yen to melarati sapa umat ing sira. Ing atase yen to melarati sapa umat ing sira bisyai'in kelawan suwiji-wiji lam yadurruka mongko ora bakal melarati sapa umat ing sira. Lam yadurruka mongko ora bakal melarati sapa umat ing sira illa bisyai'in angin kelawan suwiji-wiji. Qad katabahu kang teman-teman mutusi ing syai'. Kang teman-teman mutusi ing syai' sapa Allahu Allah. Sapa Allahu Allah alika ing atase sira. Alika ing atase sira rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rufi'at den angkat. Rufi'at us den angkat apa al aqlamu pira-pira kolam. Wa jaffat lan wis garing. Apa as-suhufu pira-pira buku. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa at-Tirmidzi at-Tirmidzi al-Imam at-Tirmidzi at-Tirmidzi. Wa qala lan dawuh sapa at-Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Hadisun utawi al hadis iku hadis hasanun kang hasan sahihun kang sahih. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalem riwayat siji. Lan iku tetep ing dalem riwayat siji ghairi Tirmidzi. Masyaallah kak wa fi riwayatin. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi lan iku tetep ing dalem riwayati liyane Imam Tirmidzi. Lan iku tetep ing dalem riwayati liyane Imam Tirmidzi. Ihfadillah tajidu amamak utawi dawuh ihfadillah tajidu amamak. Ihfad joko sapa sira. Ihfad joko sapa sira. Ihfad joko sapa sira Allah ing Allah Ta'ala. Allah ing Allah Ta'ala tajidu mongko nemu sapa sira ing Allah. Tajidu mongko nemu sapa sira ing Allah amamaka ing dalem pengarepan sira. Ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Ta'arraf dedemeno sapa sira dedemeno sapa sira ay tahabbab li'annal ma'rifah sababul mahabbah. Ta'arraf dedemeno sapa sira ilallahi maring Allah fir rakha ing dalem tingkah kajembaran. Ing dalem tingkah kajembaran ya'rifka mongko melas. Ya'rifka mongko melasi sapa Allah ing sira. Ya'rifka mongko melasi sapa Allah ing sira fi syiddati ing dalem tingkah kangelan. Ing dalem tingkah kangelan. Ya'rifka mongko males utawa melasi sapa Allah ing sira fi syiddati ing dalem tingkah kangelan. Wa alam lan ngerti sapa sira annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Wa alam lan ngerti sapa sira annama ing sak temene barang. Annama ing sak temene barang akhta'aka kang luput apa ma ing sira. Akhta'aka kang luput apa ma ing sira lam yakun iku lam yakun ora ana apa ma. Iku lam yakun ora ana apa ma. Iku liusi bakal mekenani apa ma ing sira. Bakal mekenani apa ma ing sira. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Wa ma utawi barang asabaka kang mekenani apa ma ing sira. Kang mekenani apa ma ing sira iku lam yakun ora ana apa ma. Iku lam yakun ora ana apa ma iku liyukhti'aka teka luput apa ma ing sira. Teka luput apa ma ing sira. Wa'lam anna nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi
Wa alam lan ngerti ya sapa sira, wa alam lan ngerti ya sapa sira anna nasra ing sak temene, anna nasra ing sak temene pitulung iku ma'as sabri sertane kesabaran, iku ma'as sabri sertane kesabaran. Wa annal faraja lan sak temene pembuka, lan sak temene pembuka iku ma'al karbi sertane cuba, iku ma'al karbi sertane cuba. Wa anna ma'al usri yusra, wa anna ma'al usri lan sak temene iku tetep sertane rekoso, lan sak temene iku tetep sertane rekoso, lan sak temene iku tetep sertane rekoso, yusron utawi kegampangan, yusron utawi kegampangan. Al haditsul ishrun, al haditsul ishrun, al haditsul ishrun pun lah kalau cukup tambahin. Al haditsu tasi asyara, sekarang hadis yang ke-19. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qol kuntu khalfan nabi yauman faqal. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan kuntu khalfan nabi yauman faqal. Satu ketika aku Abdullah bin Abbas itu berjalan di belakangnya Nabi. Kuntu khalfan nabiyyi yauman faqal. Satu ketika aku itu berada di belakangnya Nabi. Kemudian faqala, kemudian Nabi berkata kepadaku, "Ya ghulam, inni u'allimuka bi kalimatin." Kanjeng Nabi ngomong kepada saya itu rupanya Abdullah bin Abbas. Dawuh Kanjeng Nabi, "Ya ghulam, inni u'allimuka bi kalimatin." Wahai anak muda. Abdullah bin Abbas secara usia lebih muda Pak daripada Kanjeng Nabi. Ya ghulam, wahai anak muda. Tapi misanane Pak, misanane duduk ya sik boloi lah. Wahai anak muda, inni u'allimuka bi kalimatin. Inni u'allimuka kalimatin. Sungguh aku Nabi akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Aku akan memberikan pesan, memberikan pelajaran untukmu beberapa kalimat. Apa itu? Satu, ihfazillaha yahfazka. Yang pertama, pesannya Kanjeng Nabi kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah, maka kamu akan dijaga oleh Allah. Jaga Allah, maka kamu akan dijaga oleh Allah. Maksudnya jaga Allah itu gimana, Gus? Itu di dalam syarahnya ada. Qauluhu ihfazillaha yahfazka. Ayhfad awamirahu wamtithalaha. Jaga Allah itu maksudnya jaga perintah-perintahnya Allah. Sholatnya Allah kamu jaga. Puasanya Allah kamu jaga. Zakatnya Allah kamu jaga. Perintah-perintahnya Allah jaga dan laksanakan. Wantahi an nawahika, dan jauhi dan tinggalkan segala bentuk apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mampu menjaga Allah, kita mampu menjaga perintahnya Allah, kita mampu menjaga larangannya Allah dengan melaksanakan dan menjauhinya, yahfazka, maka Allah akan menjaga kita. Maka Allah akan menjaga kita. Menjaga kita itu artinya apa? Yahfazka fi tatallubatik, menjaga kita dalam segala permintaan kita. Kamu punya keinginan, kamu punya permohonan, kamu punya cita-cita, kamu punya pinta, punya doa, maka yahfadka fi tatallubati. Semua tatallubat, semua keinginan, semua permohonan, semua doa kamu, semuanya akan dijaga, direalisasikan oleh Allah selama kita mau untuk menjaga perintah, mau untuk menjaga larangan, mau untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu, kita akan dijaga oleh Allah dalam semua permohonan kita. Wa fi dunyaka wa akhiratika. Dan Allah akan menjaga kita dalam dunia dan akhirat kita. Makanya ayat Quran ini ngomong qala Allah Ta'ala, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa melakukan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam kondisi beriman. Orang yang beriman, orang yang mukmin, baik itu laki-laki maupun perempuan, mau beramal soleh. Beramal soleh itu berarti sholatnya dilaksanakan, puasanya dilaksanakan, zakatnya dilaksanakan, semua perintahnya Allah dilaksanakan, semua larangannya Allah dijauhi, ditinggalkan. Itu artinya menjaga Allah Ta'ala. Menjaga Allah itu menjaga perintahnya dengan menjalankannya,
menjaga larangannya dengan meninggalkannya. Man amila amalan salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, dawuhnya Allah Ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal solih, melakukan kebaikan, menjauhi larangan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam kondisi dia mukmin, maka Allah akan nuhyiyannahu. Sungguh aku Allah akan menghidupkannya, akan memberikannya kepada dia kehidupan yang hayatan thayyibah, kehidupan yang enak, kehidupan yang nikmat, kehidupan yang mapan. Itu sudah janji Allah. Mana amila amalan salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Berarti kalau saya dapat musibah itu gimana, Gus? Wa ma yahsulu lil abdi minal bala wal masaib bisa babitadyi awamirillahi ta'ala. Maka apa-apa yang dialami oleh kita selaku hamba, kok kita dapat musibah, kok kita dapat cobaan, kok kita dapat kesulitan, semuanya itu tidak lain tidak bukan karena tadyi'i awamirillahi ta'ala. Ada perintah Allah yang kita lalaikan, ada perintah Allah yang kita jalankan tidak dengan baik, ada perintahnya Allah yang tidak kita lakukan dengan sempurna. Tidak lain tidak bukan, semuanya seperti itu. Makanya ayat Qur'annya mengatakan ma'asabakum min musibah, ma'asabakum min musibah fabima kasabat aidikum. Apa-apa yang menimpamu dari musibah itu murni karena kasabat, bima kasabat aidikum. Itu oleh karena ulahmu sendiri, oleh karena perilakumu sendiri, oleh karena apa yang kamu lakukan sendiri. Kalau kok HP-nya pecah Gus nggih, paling HP-an terus paling nep. Nah, ngono wis. Ya gak cara ngono-ngono ki, Pak. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Artinya begini, Pak. Kita itu kadangkala sering menuntut Allah Ta'ala untuk mewujudkan keinginan kita, untuk memberikan kita kehidupan yang layak, tanpa kita memantaskan diri untuk mendapatkan itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan satu feedback yang baik kepada Allah Ta'ala. Sering nggak apa-apa. Gusti boleh kepingin ngatin, Gusti mbok ya dituruti ngatin Gusti. Lah kok nuruti aku tak gak? Hah? Kan pertanyaannya gitu. Hah? Jadi Kang Fuad, kula niki Gusti bolak-balik kepingine sing rada enak ngoten mboten ngebis diwari kewesel kula Gusti. Kan ngene iki. Hah? Jenengan turuti kok kula Gusti. Sing ra diecong ngoten lho Gusti. Lah kok nuruti aku tak gak kan ngene pertanyaan. Hah? Lah kamu menuruti saya atau enggak gitu loh. Makanya man amila amalan salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji Allah orang yang mampu beramal soleh, menjauhi larangannya Allah, menjalankan perintahnya Allah, menjaga perintah dan larangannya Allah, baik itu laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan menghidupinya, akan memberikan kehidupan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang enak, kehidupan yang nikmat, kehidupan yang mapan, kehidupan yang tertata. Sudah. Kalau sampai kehidupan kita terdatangi satu musibah, tertimpa satu musibah, fabima kasabat aidikum wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aidikum. Kok tiba-tiba toko saya nggak begitu laris ya? Kok dagangan saya nggak begitu jalan ya? Kok apa namanya usaha saya nggak jalan ya? Kok saya dapat musibah begini ya? Mungkin sholatnya. Loh saya sholat ya sholat, tapi mungkin kemarin sholatnya jamaah, sekarang jamaahnya agak berkurang. Mungkin kemarin jamaah khusyuk, rotok atine rotok teko, hatinya hadir ketika sholat. Sekarang mungkin sholatnya agak lalai-lalai. Hah? Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Jadi manusia kalau mendapatkan musibah itu tugasnya bukan protes ke Allah Ta'ala, tapi justru tugasnya adalah introspeksi diri. Kenapa ya usaha saya kok menurun? Kenapa saya dapat musibah begini? Kenapa ya kok saya begini? Coba cross check. Ada yang kurang nggak dari kita menjaga perintahnya Allah, kita menjaga larangannya Allah? Coba itu diintrospeksi diri masing-masing. Kalau ketemu, oh iya, rupanya saya itu biasanya jamaah. Rupanya saya biasanya duha, ini nggak duha. Rupanya saya biasanya tahajud, nggak tahajud. Rupanya saya biasanya itu bangun malam, nggak bangun malam. Rupanya saya itu biasanya begini, nggak begini. Maka kalau itu berkurang, wajar kalau Allah Ta'ala mengurangi jatah nikmat kita sehingga seakan-akan kita tertimpa musibah. Wabima asawama asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Artinya sebelum kita itu mengkoreksi Allah Ta'ala, cobalah koreksi diri kita sendiri. Gusti kok gak kayak ini sih Gusti Pak payu nih Gusti kan.
Hah? Ya Allah kok nggak kayak kemarin ya jalannya usaha. Bulan kemarin tuh Masya Allah luar biasa. Begitu kok saya ambil barang banyak kok ekspektasi saya nggak sama kemarin. Ngerti ini kalau nggak kula akeh Gusti. Ya kok nggak kayak wingi rupane. Kula wake yang boleh wingi lo waris ya Gusti bulan wingi. Lah kok kula wake tiba kok kalem. Sing barai pancene ono sing berubah, Pak. Kalau ada yang berubah dari diri kita, maka Allah pun akan berubah kepada kita. Karena apa? Yaitu tadi. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, kamu akan dijaga oleh Allah. Jaga perintahnya Allah dengan menjalankannya, jaga larangannya Allah dengan menjauhinya, maka Allah akan menjaga kita, permintaan kita, dunia kita, akhirat kita. Sebaliknya, kalau ada yang berkurang dari diri kita, Allah juga akan mengurangi diri kita. Wa ma asabaka min musibah fabima kasabat aydikum. Kelanjutan hadisnya ihfazillah tajidhu tujahak. Hadis yang kedua mengatakan ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah dengan menjalankan segala perintahnya, jaga Allah dengan menjauhi segala larangannya, tajidhu tujahak. Maka kamu akan menemukan Allah ada di hadapanmu. Maka kamu akan menemukan Allah ada di depanmu. Berarti Gusti Allah nang ngarep gak ngono maksudnya. Itu menunjukkan bahasa betapa dekatnya Allah dengan kita. Betapa kita dengan Allah itu tidak ada jarak yang jauh. Kalau jarak itu nggak jauh, dekat, itu gampang, Pak. Wong iki ado angel jaluke. Ngono lho, Pak. Orang itu kalau jauh sulit mintanya, tapi kalau dekat gampang. Maka bagaimana supaya Allah itu ada di hadapan kita? Dalam artian Allah itu saking dekatnya dengan kita. Maka ihfazillah, jaga Allah perintahnya, larangannya. Kalau sudah seperti itu, maka ya sampai nang ngene dia ngomongno qala ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Dalam apa namanya? Dalam syarahnya, Pak. Wa qad nassallahu ta'ala fi kitabi annal amala shalih yanfa'u inda syiddah wa yunji fa'ilah. Kita kalau sampai menjaga perintahnya Allah, menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, maka Allah akan ada di hadapan kita. Dalam artian Allah ada di hadapan kita itu, kapanpun kita tertimpa apa-apa, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang besar, pertolongan yang besar. Kok cara bahasa nih, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kamu kalau pas longgar, kamu kalau pas enak, kamu kalau pas senggang, kamu kalau pas nikmat, ingatlah kepada Allah. Sehingga ketika kamu nanti ditimpa musibah, ketika kamu nanti ditimpa kesulitan, Allah juga akan menolong kita. Sebenarnya ada gak ngono, Pak. Wah sugih rapat eling. Kak jamaah, yo, bayang kok nyantai sih. Hah? Rada lali. Boleh nyekel duit. Barang gak nyekel duit ngono, Masya Allah. Durung waya komat iki budal, Pak. Durung azan malah. Nah di masjid. Wah, sawat Gusti, kula pun mempeng kados ngeten kuwi. Lah wingi nang dia ya. Cara ngono. Hah? Kat wingi nang dia ya. Makanya ta'arraf ilallahi firraha ya ya'rifka fi syiddah. Kamu kalau pas kondisi senggang, pas kondisi enak, pas kondisi nikmat, pas kondisi diberikan kenikmatan yang besar, cobalah mendekat kepada Allah, ibadah, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ya'rifka fi syiddah. Agar nanti sewaktu-waktu kita kesulitan, Allah Ta'ala itu sudah kenal dengan nama kita. Cara ID card itu dikenal, Pak. Panjang bendina mrene cara. Pegawai tetap iki. Kamu pegawai wayangan tok ngono. Hah? Oh iya iki bendina mrene iki. Bendina jaluk iki, ngene lho. Tapi ID card tok mencungul wae sumpek tok wajah gak enak iki opo iki. Wajah wis merengut, gak duwe duit, gak duwe dalan, gak ada solusi, moro. Kan gak menarik kan. Masa dhewe nung saya gregetan lek ngono kuwi modele. Apunten Gus. Yuk pas tadi sawret petang dedetnya. Lah wingi apa, Mbak? Kalau ini alhamdulillah rame. Lah kok rame kok gak kondo aku ya? Hah? Wae ngene kok kondo aku, Om. Hah? Kan repot Bang saiki sing ngono kuwi. Makane ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kalau pas kondisi senggang, kondisi nikmat, kondisi enak, ingat jalankan perintah, lakukan kebaikan. Sehingga nanti pas kondisi tidak enak itu ya kamu enak gitu loh. Kamu bisa tertolong. Kok cara kowe bendina mrene, kok wae dari kangelan. Ngapunten Gus, kula niki radi kangelan ngaten. Wah, gak tega kok. Kang Fati bendina ben sore ngaji. Hah? Kan ngono Pak ya. Lek gak tau ketok wae sumpek-sumpek ke mrene, gak tau ketok wajahe. Wae sumpek-sumpek ke mrene. Ngapunten Gus niki tadi enten kesulitannya.
Aku jane pengen nulung tapi nggak dapurane gak tau ketok kan ngono ya. Hah? Ya pangeran ya ngono kuwi Pak padha ae. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Makanya sampai dipun dawuhaken Allah Ta'ala mengatakan innal amala sholih yanfa'u inda syiddah wa yunji fa'ilah. Sungguh amal yang baik itu akan memberikan manfaat ketika kita dalam kondisi terpuruk. Ketika kita dalam kondisi kesulitan, amal baik kita mampu menyelamatkan kita. Wa inna amalal masaib yu'addi bisahibi ila syiddah. Dan justru sebaliknya, perilaku yang tidak baik itu akan membawa pelakunya kepada kondisi yang sulit. Kamu nggak percaya? Ulah niku Gus ahli sembahyang jamaah. Tapi kok sih oleh musibah mawon. Kok sih oleh kubo mawon. Setidaknya amal baik yang kamu lakukan itu akan membawa sedikit keringanan dispensasi dalam kesulitan yang kamu hadapi. Kamu nggak percaya? Buktinya ini. Qala ta'ala hikayatan an Yunus. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran memfirmankan, menceritakan tentang sosok Nabi Yunus. Dawi Al-Quran, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andai kata Nabi Yunus andai kata Nabi Yunus itu tidak termasuk hambanya Allah yang ahli wiritan, ahli baca tasbih, seumpama Nabi Yunus itu bukan sosok yang ahli membaca tasbih, ahli membaca wirid, niscaya oleh Allah Ta'ala akan dibiarkan dalam perutnya ikan sampai hari kiamat. Bayang nih Pak, kau tahu diuntal liwak ora? Ora tahu toh? Cara wong diuntal liwak gaya dibeleng, gak mungkin balik bisa. Tidak mungkin orang itu akan kembali. Tapi Nabi Yunus buktinya apa? Buktinya tetap keluar. Tidak selalu ada di dalam ikan itu. Tidak selalu ada di dalam perut ikan itu. Nabi Yunus dikeluarkan oleh Allah. Karena apa? Annahu minal musabbihin. Karena Nabi Yunus memiliki kebaikan berupa apa? Keistiqomahan membaca wirid, membaca tasbih. Berarti kalau orang itu melakukan kebaikan tidak mungkin kena musibah. Tetap kena musibah. Tapi setidaknya musibah itu akan dapat dispensasi, akan dapat keringanan, akan dapat pertolongan lantaran kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebelum itu. Apa ya bahasan lek ahli jamaah terus HP ini gak rusak jare saya. Ya pancet HP ini rusak. Cara musibah iki pancet, tapi enggak bungkuk teko dalan sing ndi ana pitulunge. Ngono lho, Mbah. Paham ya? Ojo ngesulan nang pangeran, Gusti kula iki wis prosok arek tawekun. Arek ngompeng kok sih rusak ya HP. Ojo kue Nabi Yunus sudah diuntal liwak, Pak. Jangankan kamu, Nabi Yunus dimakan ikan, Pak. Masuk dalam perutnya ikan. Dapat musibah, dapat. Terus apa untungnya Nabi Yunus? Annahu minal musabbihin. Karena Nabi Yunus itu seseorang yang ahli membaca tasbih, ahli membaca wirid. Lantaran itu Nabi Yunus tidak singgah di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kok cara aku, kok cara pangeran ngono. Umpama Yunus dudu awong ahli wiridan tak jarno jero wetenge iwak sampai dina kiamat. Berhubung Yunus iki ahli wiridan, karena wiridnya, karena kebaikan yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan, aku keluarkan. Aku keluarkan. Ngono kuwi, Pak. Iya. Jadi kamu jangan pernah percuma berarti aku masih sembahyang 5 waktu, jamaah sergep, ngaji sergep pancet oleh coba teko pangeran. Loh. Seumpama kamu tidak ahli ibadah, seumpama kamu nggak sholat 5 waktu, seumpama kamu tidak ahli jamaah, seumpama kamu tidak ahli ngaji, musibahnya nggak seperti itu, Pak. 10 kali lipat dari itu. Paham dong? Kok cara ngono? Guys, cek pancet ahli jamaah, ahli sembahyang, ahli maca Quran, cek pancet dagangan nggak melaku. Iku umpama, Pak. Umpama kowe gak ahli wiridan, gak ahli jamaah, ora trimo gak payu dagangan. Bisa utang-utang barang. Ikan sih gak payu tok. Gak sampai utang. Kok cara ngono, Pak? Tetap ada dispensasi yang kamu dapatkan dari itu semuanya. Yes. Walamma qala fir'aunu amanat apa iki? Amantu annahu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Salah satu bukti baik bukti juga adalah Fir'aun itu ketika ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala di laut. Fir'aun itu mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman. Aku percaya tidak ada Tuhan. Wah, ngono kuwi Fir'aun.
Tapi harus kelelep, Pak. Sudah tenggelam. Maka gimana? Al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kasep cara bahasa. Terlanjur. Kamu dulu tidak pernah berbuat baik, sekarang begitu seperti ini ya sudah, tidak ada pertolongan yang kamu dapatkan. Karena apa? Karena tidak ada kebaikan yang pernah dilakukan sebagai bentuk pertolongan ketika dia mengalami kesulitan. Jadi hidup ini diambil simpelnya saja. Apakah orang itu kalau selalu ibadah, selalu melakukan ketaatan, selalu melakukan kebaikan, berarti dia nggak mendapatkan musibah? Tetap dapat musibah. Memang dunia itu darul bala. Dunia itu tempatnya cobaan, tempatnya musibah, maklum. Tapi sekalipun kita mendapatkan musibah, lantaran kebaikan-kebaikan, ibadah, ketaatan yang kita lakukan, akan sedikit memberikan keringanan, dispensasi, pertolongan ketika kita mendapatkan musibah dan kesulitan. Buktinya apa? Buktinya adalah Nabi Yunus, tatkala dimakan, masuk dalam perutnya ikan, Nabi Yunus oleh Allah Ta'ala tetap dikeluarkan dari perutnya ikan. Dan Allah mengatakan, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seumpama Yunus tidak termasuk hamba yang ahli membaca tasbih, seumpama Yunus tidak ahli membaca wirid, maka Yunus akan aku biarkan ada di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Berhubung Yunus itu punya kebaikan, ketaatan, corongono punya celengan, Pak, maka itu jadikan lantaran oleh Allah untuk meringankan cobaannya Yunus. Cukuplah Yunus, kamu dalam perut sekian waktu, keluar sekarang. Nah, itu seperti itu. Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pun kelanjutan hadisnya. Idza sa'alta fas'alillah. Kelanjutan hadisnya, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau meminta, kalau kamu mau memohon, kalau kamu punya permintaan, mintalah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu punya permintaan, kalau kamu punya permohonan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syarahnya dikatakan, qulu idza sa'alta fas'alillah isyaratan ila annal 'abda la yanbaghi lahu ay yu'allika sirrahu bi ghairillah bal yatawakkalu 'alaihi fi sa'iri umuri. Hadis ini menjadi satu dalil bahwa seorang hamba tidak diperkenankan, tidak sepatutnya, tidak sebaiknya menggantungkan keinginannya, permintaannya, permohonannya, keinginannya digantungkan kepada sesuatu, hamba apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Aku anu rek, saiki butuh HP ya. Cara ngono ngene kan? Iki cara ayu alika sirru bi ghairillah. Aku saiki butuh pekerjaan plus. Besok rewangnya. Ayo kak cara ngono. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, kalau kamu mau memohon, kalau kamu mau berkeinginan, mintalah kepada Allah Ta'ala. Ini memberikan isyarah hadis ini, bahwa hamba tidak sepatutnya menggantungkan, bahwa hamba tidak sepatutnya menyandarkan keinginannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Melainkan apa? Dipasrahkan, ditawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kabeh tawakal gak ngono. Terusane cara ono ya. Wa in kanatil haja thumma in kanatil haja allati yas'aluha lam tajril 'adatu bi jarayani 'ala aidi khalqi katalabil hidayah wal ilmi wal fahmi fil Qur'an ila akhirih, maka sa'ala rabbahu dzalik. Sa'ala rabbahu dzalik. Di sini dikatakan hajat keinginan seseorang itu, Pak, itu macam-macam. Ada keinginan itu yang sifatnya tidak begitu ada kesinambungan dengan pengadatan. Tidak begitu ada kesinambungan dengan Contohnya apa? Contohnya hidayah. Aku kan hidayah kok. Loh, hidayah jalan nang sawone. Hidayah jalan nang Gusti Allah. Karena ini tidak ada pengadatan yang berlaku bahwa ini berhubungan dengan manusia, tidak ada. Contohnya lagi apa? Contohnya lagi wal ilmu. Aku jaluk ilmu nih, kok. Jaluk ilmu nang Gusti Allah. Ngaji nang ngene menungso. Jaluk ilmu nang Gusti Allah, ya Allah. Rabbi zidna ilman nafi'a. Ya nang Gusti Allah. Wal fahma fil Qur'an, wal fahmi fil Qur'an. Diberikan pemahaman tentang Al-Qur'an. Diberikan wasyifa'il marad, diberikan kesembuhan. Aku jaluk waras kok. Mau nang dokter, no. Saya minta sembuh, Pak Dok. Nang dokter gak minta sembuh, berobat. Minta sembuh kepada Allah. Lah ngono lho, Mbah. Dok, saya minta sembuh, Pak Dok. Mohon ya Dok ya, sembuh ya Dok ya. Loh. Dokter ya bingung ngene iki, Pak.
Nah, saya menjaluk waras yang gitu, aku bisa waras tapi aku bisa mengobati saja. Saya itu cuma bisa mengobati saja. Wa husulil afiyah. Saya mohon diberikan kesembuhan ya. Nggak bisa. Itu semuanya merupakan hal-hal yang secara pengadatan itu urusannya Allah Ta'ala. Maka kalau untuk urusan-urusan itu sa'ala rabbahu dzalik. Murni minta kepada Allah Ta'ala. Murni minta kepada Allah Ta'ala. Karena itu semuanya hal-hal yang hajat-hajat, keinginan-keinginan yang tidak ada hubungannya dengan manusia. Wa in kanatil haja allati yas'aluha jaratil 'ada annallaha yujriha 'ala aidi khalqi. Kalau hajat keinginan yang kita inginkan itu adalah keinginan-keinginan yang oleh Allah Ta'ala lumrahnya dijalankan lewat hamba-hambanya Allah, lewat makhluk-makhluknya Allah. Seperti apa? Kal hajat al-muta'alliqah bi ashabil khiraf was sana'i. Contoh, hajat yang hubungannya dengan pekerjaan. Ya Allah, duit kok ya Allah, duit. Ya duit. Duit itu ya dikasih Gusti Allah memang. Uang itu memang dikasih Allah. Tapi apa? Tapi Allah Ta'ala itu yujriha ala aidi khalqi. Allah itu menjalankan pengadatan bahwa yang namanya uang, yang namanya pekerjaan, yang namanya rizki itu dilewatkan makhluk. Dilewatkan makhluk. Ya Allah, rizki yang halal ya Allah, budal kerja jengring sepeda. Kan ngono Mbak ya. Tetap jalan nang Gusti Allah. Di sini dikatakan sa'alallah ayyu attifa alaihi qulubahum. Maka mintalah kepada Allah agar hatinya manusia itu digerakkan. Agar hatinya manusia ya Allah, saya sudah buka toko ya Allah, ikhtiar ya Allah, gerakkan hati manusia untuk datang ke toko saya. Kan ngono, Pak? Masa aku ingin ya Allah kalau tak tutup toko ya Allah, rezeki ya Allah nggih lho. Lah nel bae tekan di rezeki ya Allah. Lah toko ditutup lho. Hah? Duit lu kira tekan di. Duit ke botol laci, Pak De. Hah? Botol laci kasir iki. Kapan nggih? Gak ono laci kasir tak kayak endi terusan. Gak ya Allah, duit ya Allah nggih. Toko tak tutup nggih Gusti nggih. Gak ngono. Buka toko, maturan nang Gusti Allah. Ya Allah. Makhluk-makhluk yang lewat di depan toko saya ini ya Allah, gerakkan masuk ke sini ya Allah. Sa'alallah ayyu attifa alaihi qulubahum. Minta kepada Allah agar hatinya makhluk digerakkan. Ono kuwi. Ora kok gak buka toko ditutup. Wis jalan Gusti Allah. Ya Allah, rezeki nggih ya Allah nggih. Laci kula tangi langsung bek nggih ya Allah nggih. Ya apa carane ngono ki Pak De? Pengen ro aku enak lek ngono kira-kira. Ndak bisa, Pak. Makane fayaqulullahumma hannin alaina quluba ibadika wa imaik. Ya Allah, gerakkan hatinya para hambamu, baik yang laki-laki maupun perempuan. Ngono kuwi. Wala yad'ullah ta'ala bistighna'i 'anil khalqi. Jangan sampai kita itu memohon kepada Allah minta dibuat menjadi seseorang yang tidak butuh secara total kepada makhluk. Gusti, kula jenengan dadosaken tiyang sing blas mboten butuh tiyang. Gak iso. Enggak bisa seperti itu, Pak. Ya Allah, jadikan saya seorang hambamu yang tidak membutuhkan siapapun dari hambamu dan makhlukmu. Dan terus piye remicen? Wong kowe sak sugih-sugih ini butuh tanggamu dodol beras. Sak sugih-sugihmu ya butuh tanggamu dodol tempe. Kan gak iso, Pak ya. Makanya nang ngene-ngene diomongno, tidak diperkenankan untuk berdoa minta dijadikan hamba yang tidak butuh kepada makhluk, enggak boleh. Li'annahu Kanjeng Nabi pernah sami'a aliyan yaqul. Kanjeng Nabi itu pernah mendengar Sayyidina Ali berdoa. Allahumma aghnina an khalqiki. Allah, jadikan saya hambamu yang tidak butuh kepada makhlukmu. Jadi Sayyidina Ali ngono. Ya Allah, jadikan saya hambamu yang tidak butuh kepada makhlukmu satupun ya Allah, kata Sayyidina Ali. Ketika itu kan Nabi ngomong, wa faqala la taqul hakadha. Hei Ali, kamu jangan doa gitu Ali. Fa innal khalqa yahtaju ba'duhum ila ba'd. Karena sungguh makhluk itu Ali satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Satu sama lain saling membutuhkan. Simbiosis biasa. Namanya manusia itu butuh satu sama lain. Ali tidak bisa begitu. Walakin kul. Kamu kalau mau doanya begini. Allahumma aghnina an syirari khalqik. Ya Allah, jadikan saya seorang hambamu yang tidak membutuhkan kepada hamba-hambamu yang buruk. Kok cara ngono Gusti? Kula niki kali tiyang nggih butuh. Tapi tiyang sing boten awon ngoten Gusti. Orang-orang yang enggak buruk, orang yang tidak menjadikan saya lalai dengan perintahmu, orang yang tidak menjadikan saya lalai dari sholatmu, orang yang tidak menjadikanku lalai dari puasamu. Benar? Nanti kok cara tunggu aja ngono. Ya Allah, kok betul-betul makhluk Gusti pun nyandakan di situ Gusti. Tapi mangan nggih berasnya sapa Pak De? Gak butuh tani apa? Gak butuh bakul beras apa?
Gak butuh bakul tempe kamu. Nggak bisa, Pak. Maka kalau doa itu nggak Allahumma aghnina an khalqik, tapi Allahumma aghnina an syirari khalqik. Bukan berdoa, ya Allah, jadikan saya hamba yang sama sekali tidak butuh sama makhluk. Bukan begitu doanya, tapi ya Allah, jadikan saya seseorang yang tidak membutuhkan makhlukmu yang tidak baik. Makhlukmu yang menjadikan saya tidak ingat denganmu. Makhlukmu yang membuat saya tidak ingat dengan ibadah kepadamu. Lah begitu itu. Hah? Ojo aneh-aneh ya. Pun Gusti, kula namung boten jenengan mawon. Titik boten lintune. Pun Gusti saestu boten lintune kula. Mlebu kamar, kuncin kamarmu. Kuncine buan. Wis. Kira-kira urip tak kau. Ha ngono kuwi lho, Pak. Repot ya saiki. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, wa amma su'alul khalqi wal i'timadu alaihim famazmumun. Tapi kalau memohon, meminta kepada makhluk secara murni dan hanya bersandar kepada makhluk itu juga tidak baik. Itu juga enggak baik. Pun lanjutan hadisnya. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Andai kata seluruh manusia yang ada di dunia ini berkumpul untuk memberikan manfaat, memberikan pertolongan, memberikan bantuan untukmu, tidak akan sedikit pun bisa memberikan manfaat, tidak akan sedikit pun bisa memberikan pertolongan, memberikan bantuan, kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya piye sih? Artinya gimana toh? Kita ini mau punya umat seberapa banyak pun, mau punya jamaah sebanyak apapun, mau punya pengikut sebanyak apapun, mereka semuanya tidak akan pernah bisa memberikan satu bantuan, pertolongan, kemanfaatan sedikit pun kepada kita, kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, Pak. Mau umat semua manusia berkumpul untuk apa? Untuk yadurruka, untuk memberikan madarat kepada kamu, maka la yadurruka bi syai'in, tidak akan sedikit pun memberikan madarat untuk kamu kecuali sesuatu yang telah digariskan oleh Allah. Segampang ini, Pak. Kalau ada orang lagi naik daun, kalau ada orang lagi viral, mau dijatuhkan oleh siapapun, mau bayar orang untuk menjatuhkan orang itu sebanyak apapun, tidak akan pernah jatuh orang itu. Kalau memang Allah tidak mentakdirkan untuk jatuh. Tak percaya? Lihat berita-berita. Hah? Lihat berita-berita itu loh, Pak. Lihat berita-berita itu loh. Kamu mau buka berita, ada si A sekarang berusaha dijatuhkan dengan berita ini, dengan kabar ini, dengan isu ini, dengan kabar ini. Itu mau di FYP kan bagaimanapun berita seperti itu. Kalau tidak waktunya jatuh, tidak bakal jatuh. Tidak bakal jatuh. Kan keinginannya begitu, Pak. Ayo, kamu siap bikin berita seperti itu ya? Saya bayar kamu. Kamu buat, telepon sana berita. Saya bayar. Kamu, saya bayar. Niatnya apa? Ingin menjatuhkan. Maka ingat, lawijtama'atil ummah. Andai kata seluruh manusia pun berkumpul untuk memberikan madarat, untuk memberikan satu bahaya, untuk satu orang. Kalau memang Allah tidak mentakdirkan itu, tidak akan sedikit pun itu akan terjadi. Hanya akan terjadi sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Jadi rasa bingung, Pak. Hah? Tidak usah bingung. Kulon Gus. Musuh kuatah. Dodolan. Sing kono gak santet ini. Sing kono gak santet banyu, sing kene santet geni. Enak lo malah. Gak usah bingung-bingung. Hah? Kulon dodolan, Masya Allah. Warung kulo kok tutup. Gak ketok wong belas. Nah terus, gua akhirnya mboten nonton sing tumbas, gak boleh ngono, Mbak. Panjen gak wae tuku panjen. Panjen gak wae lah laris. Tapi mboten ketahuis mboten buka panjen. Lah apa sih? Toko sih jelas-jelas kan buka lho. Gak kudu mampir, gak mampir lho maksudnya. Paham ya? Dadi umpama kowe jare wong-wong tokomu lho ketok tutup bala-bala. Kadek ngomong ngono wis. Masih toko ketok buka lek kon gak kudu mampir ya gak mam. Kan ngono, Mbak ya. Enggak ada seperti itu, Pak, ceritanya. Enggak ada. Jadi kita itu iki mono ge notati, Pak. Supaya kita itu tidak bingung ketika dimusuhi orang, supaya kita tidak bangga ketika diikuti orang. Biasa saja. Karena apa? Sebanyak apapun orang mendukung kita, sebanyak apapun orang mengikuti kita, sebanyak apapun orang mau siap ada di depan kita untuk membantu kita, tidak sedikit memberikan manfaat kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Sebaliknya, mau sebanyak apapun dunia memusuhi kita, walah, apa itu, gak apa-apa itu, goblok itu.
Ngene welek iku sak pituruti. Alah, biarkan itu. Mau sebanyak apapun mulut-mulut mengatakan seperti itu, hendak menjatuhkan kita, hendak menjelekkan kita, tidak akan pernah memberikan dampak buruk sedikit pun kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Tapi jatuh betul loh Gus orangnya ketika dijatuhkan ini. Jatuh betul loh Gus. Kalau jatuh betul berarti memang Allah ingin menjatuhkan orang. Kalau memang jatuh betul berarti memang Allah ingin mentakdirkan sesuatu itu. Artinya apa? Kuwi dilokne pancet ambruk, Pak. Karena memang itu oleh Allah Ta'ala telah digariskan. Karena itu oleh Allah Ta'ala tetap sudah pernah dicatatkan dalam lauhul mahfuz. Tidak usah bingung. Hah? Gue gak percaya. Di Indonesia ini banyak Pak, seperti itu Pak. Banyak sekali. Ada seorang ulama mau mengadakan acara, mau digembosi. Kamu jangan berangkat, nanti acaranya seperti ini. Kamu jangan berangkat, nanti ada acara seperti ini. Kamu jangan berangkat, nanti ada bahaya seperti ini. Walah. Mau digembosi dari seluruh arah sekalipun, tetap kalau memang takdirnya Allah yang datang segitu, tetap segitu, tidak bisa. Hah? Ini mulai denotati Pak, supaya kita itu tidak risau, supaya kita tidak risau. Kalau memang usaha jalan ya jalan aja, kalau memang usaha nggak jalan ya nggak jalan aja, tidak ada seperti itu. Hah? Wah tadi gue saya tuh, lu gara-gara lagu di wong. Aku dihasut gini, sing itu dihasut gini, yang ini dihasut begini, yang ini diomongi begini. Mau dia ngomong begitu semuanya, kalau dia tetap mau beli aja. Karena apa? Omongan orang itu jangankan 1, 2, 10, 100 ribu orang, mau sedunia ngomong buruk sekalipun, mau sedunia ngomong untuk membahayakan kamu sekalipun, tidak akan sedikit pun membawa bahaya kecuali yang memang ditakdirkan oleh Allah. Begitupun sebaliknya. Masih uang promosi, tuh kurang soalnya loh, apik barangnya. Kau apik Pak, kamu bayar apa itu namanya? Biasanya kan iklan, bayar ropo, masih 1000 bayar iklan untuk mengatakan bahwa produk ini bagus. Ngaruh nggak? Ngaruh Gus. Kalau memang ngaruh berarti memang takdirnya Allah Ta'ala segitu. Nyatanya yang bayar iklan beribu-ribu, habis beratus-ratus juta tidak membawa pengaruh kepada produknya. Karena memang apa? Lawijtama'atil ummah ala ayyanfa'uka layyanfa'uka lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu la. Jadi hidup ini santai saja. Santai saja. Nah ini judulnya dia mau ini Pak. Qauluhu wa'lam annal umma lamma kana qad yatma'u fi mu'minin yuhibbu wa yakhafu ngene lho. Lamma kana qad yutma'u wa yukhafu syarruman yuhadziruhu qata Allahul ya'sa min naf'il khalqi biqaulihi wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Ketika seseorang itu selalu berharap kebaikannya orang yang dia cintai, orang yang mengikuti dia. Aku punya pengikut 1000 orang, 2000 orang, 100 orang, 10 orang. Wah, ini saya siap kemana-mana mau perang sama siapapun. Kenapa kok siap? Karena saya punya pengikut. Pengikut saya akan setia dengan saya. Walah. Kalau kamu mau terbunuh aja. Meskipun punya pengikut 1000, 2000 tetap aja. Hal itu dibantah di dalam ayat Al-Quran. Apa ayatnya? Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Tatkala Allah sudah mentakdirkan kamu untuk dikenai satu bahaya, dikenai satu musibah, dikenai satu cobaan, fala kashifalahu illahu. Tidak akan ada satupun orang yang bisa menolongmu kecuali Allah Ta'ala. Oh, tidak butuh Allah, saya punya pengikut 10.000 akan menolong saya dari dijatuhkan oleh orang. Tidak akan bisa. Pengikut yang berapa? Wow, satu Indonesia kenal dengan nama saya. Semua pengikut saya akan menolong saya supaya tidak jatuhkan orang. Tidak bisa Pak. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Kalau Allah sudah mentakdirkan kamu dijatuhkan, kamu dibangkrutkan, kamu dimerosotkan, kamu dibahayakan, tidak akan ada satupun yang bisa menolongmu kecuali Allah Ta'ala. Sebaliknya, ayatnya mengatakan wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah sudah menghendaki kamu baik, kalau Allah sudah menghendaki kamu naik, kamu laris, kamu viral, kamu tinggi, tidak akan ada satu orang pun yang bisa menolak itu. Hari itu loh, tambah tak hasuti, tak omong-omong bakso nonok sempak, tambah lu paris. Gak kena Pak panjang Pak. Ojo tuh bakso nang sonet. Iku jerone panci nonok sempak. Wah, gua omongin ngono iku lho Pak. Durung karuan. Fala radda li fadli. Apa tambah sudo? Kok tambah rame yo? Tambah gutu gecing ini.
Batel ya. Kenus bengok-bengok wong-wong. Bak sorok sempak sik pancet lopari saya itu obar iki. Karena memang tidak bisa. Hah? Wa yurid bi khairin fala radda li fadli. Kalau Allah sudah menginginkan kita laku, kalau Allah sudah menginginkan kita laris, kalau Allah sudah menginginkan kita naik, kalau Allah sudah menginginkan kita itu dinaikkan derajatnya oleh Allah, tidak akan ada satupun orang yang bisa menolak itu, menjatuhkan itu. Tidak bisa. Tidak bisa. Dodol opo masih gak masuk akal. Hah? Gak masuk akal. Dodol kerupuk misalnya. Lah waris gak ukur sampai tadi kaya raya. Jatuh kerupuk nang iku, larang iku. Sak kresek kerupuk 5.000 iku lho 500 kula emean. Dibujuki kon. Regane sakmono. Iku Pak yo lek gak takdire lugur. Sing tuku malah jawabi gak apa-apa. Ojo 5.000, 20.000 lho tak tuku. Mergo apa? Keranten memang yurid ka bi khairin. Allah Taala sudah dinaikkan. Ndak bisa. Man kok rasa bingung-bingung ngono kuwi. Tidak perlu bingung-bingung. Itu ayatnya jelas. Wala yunafi hadza kulluhu qaulahu ta'ala hikayatan an Musa fa akhafu ay yaqtulun. Wa qouli ta'ala innana nakhafu ay yufarrita alaina ay yufarrita alaina wa ay yadgha. Wa kadza qauluhu khudhu khidrakum ila ghairi dalik balis salamah bi qadrillah wal atfu bi qadrillah wal insanu yafirru min asbabil atfi ila asbabis salamah. Berarti Gus, lek ana wong nggo latih enggak perlu mblayu ya. Ki kita omongi, maksudnya hadis iki apa maksudnya ayatku terus piye? Berarti kalau ada orang bawa pisau di depan kita, enggak perlu lari. Langsung dalil. Wa iyam saskallahu bi khairan fala wa iyam saskallahu bi durrin fala kashifalahu illahu. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Loh, ketusuk. Wah, goblok kucing gak ngono, Mbah. Enggak gitu caranya. Ayat itu tadi benar. Terus gimana? Nabi Musa pernah ngomong, ya Nabi Musa ya. Nabi Musa pernah ngomong, fa akhafu ayyaqtulun. Ya Allah, aku takut ya Allah. Takut apa? Aku takut dibunuh sama orang-orang. Ada ayat lain mengatakan, innana nakhafu ya Allah, aku takut mereka berbuat buruk ya Allah. Loh, kok takut barangnya apa? Kelasnya Nabi Musa. Gak ru tapi. Wa iyyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Kalau Allah sudah mentakdirkan kamu bahaya, tidak ada satupun orang yang bisa menolongmu. Kalau Allah sudah menakdirkan kamu selamat, tidak akan satu orang pun bisa membahayakan. Yo ero Pak, ini tidak ada pertentangan. Terus piye? Maka harus kita kumpulkan bahwasannya as-salamah bi qadrillah. Keselamatan itu memang kata Allah. Keselamatan itu memang apa kata Allah? Betul itu. Tapi manusia harus punya asbab, harus punya lantaran, harus punya usaha untuk mewujudkan itu. Gak gini, Gusti Allah wis dadekno nakdirno aku duwe mas 10 masih yo klesetan insyaallah sugih aku. Ya apa carane blok goblok? Langitmu mas 10 langsung logur apa piye? Lek wis nang catetane Gusti Allah Lauhul Mahfuz iku, lek catatan omahku 10, mobilku 20 insyaallah masih gak nyambut gawe kleset-kleset yo insyaallah duwe. Kono kuwi kok cara aku ya justru sawalike Gusti Allah iki nakdir di dapuranmu sing modele males ngono kuwi ra duwe apa-apa ngono lho. Gak enak ceritane Pak seperti itu. Kalau memang Allah Ta'ala mentakdirkan kamu punya segala-galanya, ya betul. Allah Ta'ala yang memutuskan itu, tidak akan ada orang bisa menghalangi kamu, tapi buka toko dulu. Tapi kerja dulu. Usaha dulu. Asbabnya harus kamu capai. Begitupun kalau kamu mau ditusuk orang Pak. Anak wah golating ini. Kang Fuad tak anu ya, tak pateni ya. Wa iyam saskallahu bidur. Ojo dalil lek ngene iki. Jukuun ladinge buaan. Lah baru muni yang ngono. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Ngono lho. Ojo Kang Fuad tak bacok nggih pun wa iyam saskallahu bidurrin pun. Gak ngono, Pak. Gak kelas ya, Pak. Kita tuh kelasnya masih kelas makom sabab. Kelas sebab, kelas perantara. Lah wali-wali buktinya kok kundel Gus, beda makomnya. Itu sudah makom bukan makom sabab, tapi makomnya makom tajdid. Ngono lho, Pak. Siji kelas. Kowe iki dapuranmu ngalim ora, wali ora kok ndelok wali nyapo. Wali bukti ngono, bisa satir wali gak usah. Sing wali cek wali, sing duduk wali cek duduk wali. Ngono lho. Kita itu makomnya makom sebab. Pengen duit nyambut gawe. Pengen wareg mangan. Kepingin seger minum, itu makom kita. Lek makome wali, kowe lek maca kitab Pak Minhajul Abidin. Wali ku akeh sing gak mangan, yo wareg akeh. Gak ngombe, lek wece seger yo akeh. Gak percaya. Itu tuh khurafat dasmu kuwi rene. Iki cerita nyata, Pak. Wali ku akeh sing sampe aneh-aneh. Kepingin buktikno urusan takdir Gusti Allah, Pak yo.
Kepingin urusan takdir Gusti Allah. Saya nggak mau makan kalau nggak jenis makanan ini dan disuapi didatangkan di dalam masjid ini. Oh, wali model. Jadi kalau bahasanya ini, aku nggak gelem mangan lek gak gule, lek gak didulang, lek muluk dhewe mah. Kepingin buktiin apa? Kepingin buktiin bahwa Allah Taala itu semuanya sudah digariskan. Paham? Sampai masjid itu dikunci. Wah, model nggak percaya macam Najil Abidin. Masjid dikunci kayak ngono sik dileboni wong. Ana wong teko nggo gule didulangno. Itu luar biasa. Makanya yuk ketahuilah makomnya masing-masing. Lah awak dhewe wis makom ngene iki, Pak. Sugih nyambut gawe. Ngono lho. Mulai wis usaha nyambut gawe baru ngomong ngono. Kok anapun gak laris, memang takdiri gak laris. Ora mergo dihasut wong, ora mergo diomong wong, ora mergo di apa-apane wong. Kok lamun to laris ora usah bingung-bingung. Ketika mau dijatuhkan orang ndak akan sedikit pun membawa bahaya. Ngono baru. Wa'lam anna nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna apa tadi? Wa anna ma'al usri yusra. Dan yang terakhir perlu diketahui bahwasannya anna nasra ma'as sabri. Sungguh pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Dan sungguh annal faraj ma'al karbi. Sungguh kemudahan itu bersama dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra. Sungguh yang namanya kemudahan itu bersama dengan kesulitan. Kesulitan itu bersama dengan kemudahan. Sampai dawuh Kanjeng Nabi, fal usru justru dawuh Kanjeng Nabi la yaghliba usrun yusraini. Ini menarik, Pak. La yaghliba usrun yusraini. Satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Apa tadi? Satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Kamu kalau baca ayat Quran, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri, lafaz usrunnya berapa? Lafaz usrunnya berapa? Dua. Fa inna ma'al usri satu. Yusra, yusranya satu. Inna ma'al usri satu. Yusra satu. Berarti lafaz usrinya dua, lafaz yusranya dua. Sama-sama dua. Tapi kalau kamu ngaji nahwu, di dalam nahwu itu ada al itu namanya alil ahdi dzikri. Alil ahdi dzikri itu apa? Kayak gini loh, Pak. Di sana ada seorang lelaki. Lelaki itu, jajar bahasa nih, lelaki itu yang mana? Lelaki yang omong saya pertama tadi loh. Itu kalau dalam bahasa Arab, Pak. Kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya alil ahdi dzikri. Seorang lelaki ada di daerah Surabaya. Lelaki itu, bahasa lelaki itu dengan lelaki yang pertama satu orang apa beda orang? Satu orang. Satu orang. Meskipun kata laki-lakinya dua, tapi isinya satu orang. Maka ayat Qur'annya mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Lafaz usrunnya memang dua, tapi al usru yang kedua itu usrun yang berarti satu usrun. Usrun artinya apa? Kesulitan. Yusronnya dua. Makanya dawuh Kanjeng Nabi la yaghliba usrun yusraini. Ayat Al-Qur'annya jelas kok mengatakan usrunnya satu, kesulitannya satu, kemudahannya dua. Maka satu kesulitan tidak akan mungkin mengalahkan dua kemudahan. Akeh senenge. Si akeh senenge, si akeh bungai. Lamun toh loro, suwan di loro mbek warase. Hah? Lamun gak nyekel HP, suwan di nyekel HP mbek nyekel HP ini. Kan ngono ya? Hah? Loh, kalau lek perasa bingung-bingung. Lamun gak nyekel duit, suwian di nyekel duit, gak nyekel duit. Kan ngono. Lamun gak mangan, akan tidak mangan ambek mangane kan ngono. Itu namanya la yaghliba usrun baina yusraini. Satu kesulitan tidak akan pernah mungkin mengalahkan dua kemudahan. Karena ayatnya mengatakan al-usru itu pakai lafaz al-ahdi dzikri sehingga satu. Lafaz yusronnya pakai lafaz nakira sehingga dua. Nah itu begitu. Al-hadithul 20 sak menten lanjut besok ila akhirullah alam bisawab.